Shalom dan selamat pagi. Kembali Ibu ucapkan buat seluruh anak-anak Ibu yang ada di rumah. Apa kabar kalian? Pastinya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat dalam belajar. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang kelima dan keenam karena materinya hampir sama. Jadi Ibu gabung sekalian ya anak-anak Ibu. Untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan juga bahasa Indonesia. Seperti biasa anak-anak Ibu, kita ambil sikap berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat hari yang cerah ini. Tuhan masih berikan kami napas kehidupan untuk kami senantiasa memulai aktivitas kami. Pada hari ini kami akan belajar. Biarlah Tuhan yang mengajari kami, menuntun kami dalam belajar. Berkati orang tua kami dan juga guru-guru kami. Berikan mereka selalu kesehatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu, silakan buka buku paket kamu pada halaman 125. Kita mulai dari pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terlebih dahulu. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan itu bisa kita makan? Pada pembelajaran sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Tetapi hari ini kita akan masuk untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, apa perbedaan dari ketiga jenis kalimat tadi? Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi itu dilakukan oleh produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam, serta memanen, membuat sepatu, merakit kendaraan. Itu dia ya. Contoh kegiatan produksi jasa, merancang bangunan, mengajar, mengobati orang sakit. Itu dia contoh dari kegiatan produksi. Ingat, kegiatan produksi itu ada dua, ada produksi barang, ada produksi jasa. Kalau produksi barang itu membuat barang ya, bisa bercocok tanam, bisa peternak, seperti itu ya anak-anak Ibu. Yang kedua, kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang. Ingat kata kunci distribusi itu menyalurkan. Ya, kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Artinya produsen tadi yaitu kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi itu disalurkanlah ke distribusi atau ke konsumen. Produsen ke konsumen. Konsumen itu sama dengan pemakai artinya ya. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh yang namanya distributor. Ingat, distributor itu orangnya ya. Nah, ada beberapa macam distributor seperti agen pedagang grosir, pedagang eceran, itu namanya distributor orangnya ya. Mungkin orang tuamu juga ada pekerjaannya mendistributorkan barang ya. Nah, contoh kegiatan distribusi menyalurkan air mineral kemasan, menjual kebutuhan pokok, ini mungkin orang tuamu bagi sebagian pedagang ya, atau mengantarkan produsen jasa kepada orang yang membutuhkan. Itu. Ingat kata kunci distribusi itu adalah penyaluran atau menyalurkan. Nah, yang ketiga kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan menggunakan, ingat kata kunci konsumsi, menggunakan ya, menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa dilakukan oleh yang namanya konsumen, pemakai ya. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan dan minum, menggunakan telepon, menggunakan pakaian, dan lain-lain. Nah, untuk lebih paham kamu, perhatikan contoh. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Nah, petani teh ini sama artinya dengan kegiatan produksi. Nah, disalurkan dari petani teh itu disalurkan ke pabrik teh, ini juga masih proses kegiatan produksi. Nah, teh yang sudah selesai dibuat itu didistributorkan, disebut kegiatan distribusi.
Ingat tadi ya, distributor itu adalah orangnya, distribusi itu adalah menyalurkan, ya. Nah, dari kegiatan distributor dijuallah teh-teh yang sudah dibuat tadi oleh pedagang teh. Itu masih dalam kegiatan distribusi atau penyaluran, ya, atau disalurkan. Lalu orang menyeduh teh. Kalau kita minum teh, disebutlah dia kegiatan konsumsi. Oke, bagaimanakah proses ikan di laut hingga tersaji di meja kita? Nah, ini dia prosesnya supaya kamu lebih paham lagi. Ini disebut kegiatan produksi anak-anak ibu. Nelayan membawa ikan ke pelelangan ikan. Jadi nelayan menangkap ikan di laut, dibawa nelayanlah ikannya itu ke pelelangan ikan, ke tukang jual ikan yang masih di daerah tepi pantai seperti itu ya, bukan langsung ke kota, masih di sekitar pantai. Ini disebut kegiatan produksi. Lalu si pelelang ikan tadi mengantarkan ikan atau memperjualbelikan ikan. Nah, ini kegiatan distribusi, menyalurkan. Ya. Ini juga masih kegiatan distribusi, ikan dijual ke pasar. Ini ada seorang ibu membeli ikan di pasar. Ingat ya, ikan dijual ke pasar dan dikirim ke pabrik pengolahan ikan. Ini masih kegiatan distribusi. Lalu di masa ibulah ikan yang dia beli tadi disebutlah kegiatan konsumsi atau langsung kita makan. Demikian materi ilmu pengetahuan sosial hari ini ya, untuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita masuk di muatan pelajaran bahasa Indonesia, menentukan pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral adalah nasihat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi pesan moral ini dapat diketahui dari pelaku tokoh, dari perilaku tokoh. Tokoh itu orang yang peran-peran orang yang ada dalam suatu cerita. Jadi pesan moral dapat berbentuk saran, nasihat, pesan atau anjuran bagi pembaca. Nah, bagaimanakah kita dapat mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita? Yang pertama itu kita harus baca dulu ceritanya anak-anak ibu. Ya, kita baca dengan teliti. Yang kedua, kita cari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran. Lalu yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dengan kalimat atau bahasa kita sendiri. Anak-anak ibu masih ingatkah teks tentang taman bermain yang hilang? Ini kemarin ada ya materinya ya. Nah, dari teks taman bermain yang hilang ini kita ambil pesan moralnya, yaitu mengandung pesan moral agar kita selalu menghormati makhluk hidup lainnya. Kita tidak boleh mendebang pohon-pohon secara berlebihan. Nah, sebagai manusia juga kita wajib menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan alam. Oke, demikian materi kita hari ini. Tugas IPS nanti ibu screenshot ya, ibu kirim ke WA group. Kamu hanya mencatat materi penting. Untuk tugas bahasa Indonesia silakan kamu baca, semua jawabannya ada pada video pembelajaran anak-anak ibu. Oke, terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, catat tugasnya yang rapi. Selamat pagi, tetap semangat buat kita semua. Shalom.